Tomodachi kembali lagi di podcast paling ngomik bersama Bro Novrianus. Gua Agung. Apalagi kalau bukan Tankomon. Dan kita masih di Gramedia Jalma. Tentu saja tempat paling mantap untuk mencari buku-buku yang ada di Melawai ya, Bung. Paling estetik. Paling estetik. Seluruh Gramedia paling estetik yang ada di Indonesia bisa gue bilang. Gila, ini kita kan setiap tapping tuh jam 10 pagi. Betul. Jam 10 pagi. Dia baru buka. Baru buka. Tapi udah rame. Orang-orang udah pada kesini untuk nugas, untuk baca buku, untuk mencari buku. Semua udah lengkap pokoknya di Gramedia Jalma ini. Menurut gua berarti kalimat Indonesia darurat membaca sebenarnya enggak ya? Sebenarnya masih banyak yang suka baca. Kurang tepat. Kecuali kalau warga TikTok darurat membaca, nah itu benar. Kayak warga sosial media deh. Nggak cuma TikTok doang. Twitter juga, Instagram juga. Karena kadang gini, gue pernah posting poster acara. Udah ada hari dan tanggal. Pasti ditanya. Tanggal berapa, Bang? Di poster ada. Makanya kalau lo pengen suka baca, datang ke Jalma. Betul. Lokasinya ada di Blok M. Dulu namanya tuh Gramedia Melawai. Gramedia Melawai ya. Modif dengan sangat indah. Dan sering banget ada acara di sini. Banyak ada acara. Udah banyak kayak soalnya tempatnya strategis. Pertama, yang kedua tempatnya juga bagus banget untuk buat acara. Jadi itu ibaratnya ya ini jadi salah satu pilihan yang tepat kalau misalnya mungkin di luar sana ada yang mau launching buku, ada yang mau launching produk atau kayak mau ngadain meet and greet mungkin bisa banget. Bisa. Karena buat gua nih Gramedia yang agak beda karena biasanya kan Gramedia ya standar putih. Ini kita dibikin estetik coklat dan lain-lain. Coklat warm banget. Ya, jadi enak untuk baca buku karena kan ya kita pecinta komik ya. Yes, betul. Dan mungkin para Tomodachi juga yang nonton ya pasti pecinta komik. Cinta komik juga. Kemarin jadi pas episode ini syuting, episode 1 sudah tayang. Oi. Terima kasih apresiasinya. Terima kasih. Pada seneng kalau akhirnya ada komik fisik yang dibahas. Komik fisik yang dibahas dan ada channel yang ngebahas komik lebih dalam. Dan yang bikin gue happy lagi, United menang. 2-1, mohon maaf. Liverpool setelah 9,5 tahun kalah mulu. Akhirnya menang juga. Akhirnya dibantai. Maguire. Tapi di channel ini kita nggak bahas bola ya. Kalau bahas bola silakan ke channel yang lain. Bahas bola tapi bahas bolanya versi manga. Versi komik. Sebagai seorang wibu tentu saja ke toko buku, ke Gramedia itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Enak jujur. Ditambah kita biasanya tahu komik tuh lewat anime, Gung. Betul. Kalau gua waktu kecil misalkan tahu iShield 21. Betul. Yang kemarin kita bahas, iShield 21. Seperti skor MU dan Liverpool. Kok gua baru nggak ya? Wah, dapat kopi guys. Kopi. iShield 21. Gua taunya dari anime dulu. Masa di global waktu itu. Akhirnya gua ke Gramet, lah ada komiknya nomor 1. Gua beli. Sama kejadiannya kayak gua lihat Doraemon. Gue Doraemon taunya ya anime dulu karena anime waktu kecil. Itu jam 8 pagi. RCTI betul. Wajib itu. Sampai sekarang by the way informasi Doraemon masih terus dicetak. Dicetak ulang ya. Bahkan petualangannya juga dicetak ulang. Dan pas gua ngeliat sosmednya Alex Media, kayaknya akan ada edisi spesial warna coklat tuh. Doraemon makin masterpiece banget komik pertama gue tuh guys. Komik pertama. Jadi memang banyak yang kita tahu dari anime. Baru kita beli komiknya. Makin zaman makin canggih, modern. Anime sudah tidak di TV lagi. Gue jujur dengan nonton anime di TV. Ada di platform sekarang di internet. Bener, di OTT kayak di Netflix, di yang spesialnya ada Crunchyroll, Beastation. Aiki. Video juga ada yang beberapa jadi banyak. Nah, sekarang gue kebalik, gue baca manganya dulu, baru nonton animenya. Ini menarik nih, ini menarik. Karena ya gue ternyata lebih suka baca, lebih cepat dan lebih asli. Dulu kan kita nggak tahu kayak Naruto ternyata fillernya banyak banget. Betul. Tiba-tiba Mizuki keluar dari penjara. Kenapa anjir? Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba loh kok ceritanya begini? Kan kemarin lagi flashback ini, kenapa sekarang nyeritain ini? Sebenarnya menarik sih, karena Mizuki kan ketangkep udah jangan diceritain lagi tuh di chapter 1 tuh yang menghasut Naruto. Tapi tiba-tiba lah keluar. Ada ceritanya lagi. Tapi jadi aneh, karena menurut gua memang paling asli di manga. Gak banyak yang bisa membuat mangganya jadi bagus versi anime. Beberapa jadi kurang kayak Naruto tuh fightingnya oke. Tapi yang jadul
gambar-gambarnya muka-mukanya kadang ada yang gendut, ada yang apa. Tapi ada beberapa fight scene di mana yang pas Naruto melawan Pain, itu animasinya juga agak kurang di situ. Ada beberapa kayak frame-frame di mana tuh kalau misalnya kita pause itu kelihatan banget kurangnya. Oh, wah lu berarti suka perhatiin itu ya? Wah, itu perhatiin banget. Bahkan di sekarang tuh kejadian, Pak. Kejadian. Apa yang paling baru lu tonton yang agak kurang? One Punch Man. Nonton konten lu tuh. One Punch Man apa yang pas Garo turun ya? Iya. Gue belum nonton jujur season 3. Itu lucu banget asli. Karena itu banyak perdebatan jujur, itu banyak perdebatan. Karena gue season 1 suka banget. Betul, season 1 season 2 jujur oke lah. Nah kalau gue season 2, kalau gue kurang gue. Gue season 2 gue masih oke. Cuman emang season 1 emang udah peak-nya One Punch Man. Banget. Peak-nya One Punch Man di situ. Nah kalau gue kebalikan Pak, gue kadang-kadang itu tahu sesuatu kayak manga ini, itu karena gue nonton animenya dulu. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayak Arya yang kayak gue emang baca manganya, terus tiba-tiba animenya keluar. Tapi kan beberapa orang itu taunya dari anime karena banyak yang ngomongin. Anime itu lebih banyak yang ngomongin dibanding komik. Benar. Gue beberapa kali kejadian tuh kayak gitu tuh. Bahkan ada yang udah nonton animenya selesai, ternyata komiknya ada cerita lanjutannya. Jadi kayak gitu-gitu. Salah satunya Nisekoi. Nisekoi kan sampai sekarang animenya nggak ada lanjutan, Pak. Nah menurut gue memang paling asli kan di komik. Betul. Karena mangakanya bikinnya komik. Betul. Makanya mungkin dilanjutin animenya karena popularitas animenya kurang. Kurang atau budgetnya nggak ada. Iya, tapi ya itu kalau kalian pengen baca sampai tamat dan asli ceritanya tentu saja baca harus komik, harus tankobon. Itu udah nggak ada lagi. Harus tankobon. Nah, tapi Tomodachi banyak juga tankobon yang dirusak oleh animenya, bahkan diselamatkan oleh animenya. Betul, ada 2. Dan ini adalah top 3 judul tankobon yang diselamatkan oleh animenya. Oke, pertama dari gua dulu. Oke, dari lo. Tentu saja Jujutsu Kaisen. Waduh. Karena jujur ini banyak fansnya dia. Fansnya betul. Fansnya banyak dan yang muncul gara-gara animenya keluar. Nah, Gojo Satoru tuh selalu jadi icon. Itu jadi icon. Tapi buat gua ceritanya biasa aja. Gambarnya juga biasa aja. Tapi animenya bagus banget. Animenya bagus. Gua suka banget season 1-nya, apalagi yang pas tepok-tepok tuh. Gara-gara animenya gue jadi suka sama, gue jadi lupa sih ceweknya. Siapa? Nobara Kugisaki itu the best sih. Kugisaki Nobara. Gue abis nonton animenya, Uniqlo-nya keluar, langsung gue borong. Oh yang pink? Yang pink. Oh lu yang ngabisin? Yang ngabisin. Gue dapat 1 sih. Kan satu-satu. Oh iya bener. Beli semuanya gue kayak yang versi Itadori Yuji dan lain-lain. Jadi tapi menurut gue ceritanya makin kesini makin bingung tuh gua. Tokoh utamanya kok jadi kurang, jadi segala agak macem. MC-nya kurang, kok foreshadow-nya banyak banget. Filmnya Jujutsu Kaisen Zero top. Itu salah satu anime movie terkini yang bagus. Yes. Jujutsu Kaisen Movie Zero. Yuta. Nomor 2 Chainsaw Man. Woi. Itu kurang lebih sama kayak Jujutsu Kaisen nggak sih? Kurang lebih. Dia gambarnya kurang, tapi ceritanya menurut gua sampai yang tamat pertama oke. Apalagi animenya bagus banget. Nah buat gua ini diselamatkan banget oleh animenya karena ketika animenya keluar lagi-lagi Chainsaw Man baru meluas. Baru banyak yang nyari, baru dicetak bukunya dan lain-lain. Ini gua agak kurang setuju kalau misalnya sama Arya karena Chainsaw Man sebenarnya itu udah diminatin, udah diketahuin oleh para pecinta-pecinta komik. Banyak banget yang bahas, banyak banget yang suka, bahkan banyak banget yang rekomendasiin Chainsaw Man. Bahkan sebelum emang animenya rilis. Bahkan ketika animenya udah mau rilis, itu mereka tuh udah pada ngira-ngira, oh ini Makima bakal kayak gimana nih, oh ini Denji bakal kayak gimana nih. Berarti sebenarnya banyak di sosmed. Sebenarnya udah banyak Chainsaw Man yang bahas. Sebanyak itu. Bahkan istilahnya gini loh, konsep dimana kayak kita yang mau rekomendasiin komik dong, pasti mereka Chainsaw Man. Karena emang komiknya udah emang populer sebagus itu. Mungkin kenapa nggak dicetak, karena termasuknya gore. Tapi lu setuju nggak kalau animenya jauh lebih bagus dibanding gambar komiknya? Iya. Apalagi yang Reze Arc yang baru. Wah itu masterpiece. Itu masterpiece bro. Tapi masterpiece banget. Kalau berbeda pendapat kan nggak apa-apa. Tapi buat gue Chainsaw Man ketolong saat animenya keluar, fansnya makin banyak. Betul, itu poin yang valid. Dan makin banyak orang yang punya cita-cita untuk megang Popeye. Tapi gue salut loh sama animatornya. Dijadiin loh, dibikin loh. Berani ya? Pas megang si Power. Oh iya tuh. Best. Gila. Gimana nanti aksi? Oh ini nggak boleh spoiler. Gak apa-apa. Iya nggak boleh spoiler. Tapi mungkin harusnya Chainsaw Man udah pada nonton sih ya. Udah pada nonton. Mungkin kalau baca kurang lah ya. Dan top satunya yang akan gua bahas juga di Tankobon adalah ini yang fansnya juga menggeludak.
Yang filmnya juga yang nonton banyak. Seperti saya tahu. Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. 100% valid. Ini buat gue ketolong banget asli, sama Pak. anime. Asli. Dan masih sampai sekarang, gue nggak tahu ya kalau dibandingin sama RZR ya. Betul. Tapi sampai sekarang Demon Slayer buat gue adalah judul tankobon yang animasinya, yang judul anime yang animasinya top tier, nomor 1. Animasinya ini ya? Ya, betul. Gue setuju. Gila, lu kalau ngeliat berantem yang di Street Jablay-jablay. Yang Gyutaro versus Tengen. Tengen istrinya 3, cakep-cakep. Bahkan musuh juga cantik ya. Daki. Si adanya si Daki. LC. Aduh, namanya tapi Daki aja. Namanya Daki. Gue bukan Daki, Ume. Nama sebenarnya Ume. Teman pas jadi demon jadinya Daki. Itu buat gua gila, bagus banget eksekusinya. Tapi lu mau tau nggak fakta tentang episode itu keluar bersamaan dengan apa? Apa? Attack on Titan yang Eren palanya putus. Oh, tapi jadi kebanting ya? Wah, itu merinding banget, Pak. Lu satu malam disuguhkan dua episode itu tuh kayak Yang Eren jadi kuyang ya? Yoi. Tapi ya gua sampai sekarang buat gua Demon Slayer memang bagus banget. Sebenarnya yang jadi kontroversi adalah soalnya manga gambarnya jelek. Nah, kalau gua tuh kan baca mangganya dulu. Gua udah baca pas ini baru awal-awal keluar. Gua baca, tapi bacanya judulnya Kimetsu no Yaiba. Suatu hari Bintang Emon, jadi gue suka WhatsAppan sama Bintang Emon untuk tukeran komik lah, maksudnya judul apa bang yang bagus ini segala macem. Waktu dia gue undang ke Romance dan waktu itu, dia nanya, lu baca Demon Slayer? Lu tau Demon Slayer nggak sih banget ya? Demon Slayer apaan itu gue nggak tahu. Itu katanya ngalahin One Piece. Loh, anjir. Animenya, ini lagi bahas animenya. Iya, dia ngomong anime ngalahin One Piece. Gak mungkin anjir, gue sebagai nakama sejati kayak, kok bisa ngalahin One Piece? Demon Slayer apaan sih? Ada katanya itu top tier lah, itu season 1 itu keluar, gue gak tau, pas gue cek Demon Slayer. Lah anjir, Kimetsu no Yaiba. Ini mah gue udah baca. Emang anime bagus ya? Iya, pas gue tonton emang bagus banget sih. Ufotable nailed it. Tapi akhirnya kan Alex Media juga mengeluarkan komiknya. Gue langsung beli nih nomor 1. Gue jujur, gue suka juga art style Gotoge. Kiora Gotoge tuh buat gue gambarnya unik. Ini soalnya by the way cewek yang gambarnya. Oh iya. Dan mukanya nggak ketahuan sampai sekarang. Ini nomor 1 juga gue beli tuh, udah kuning. Kalau dibuka. Udah lama ya? Iya. Udah lama banget. Ini cetakan pertama Alex keluar, gue langsung beli. Gue lupa tahun berapa tapi. Tuh. Gue suka sama gambarnya. Gue suka. Buat gue gambarnya memang indah. Apalagi ketika dia ngeluarin jurus pernapasan. Dia jurusnya tuh kayak ada lukisan di belakangnya tuh buat gue bagus lah. Dan ini poin lo tuh di situ. Ini masih suka gue. Tapi memang kalau untuk cerita, ya ceritanya biasa aja. Biasa banget. Ditambah ya udah lawan kayak lawan iblis. Iblisnya juga ya 1 2 3 segala macam. Beberapa bahkan kayak yang gue sayangkan kayak Rengoku tiba-tiba matinya cepet. Ya. Dan buat gua siapa namanya? Tanjiro nangis banget kayak kan banyak sedih. Buat gua nggak sesedih itu karena ikatannya belum sekuat yang itu. Yang mana Rengoku mati? Parah nih orang nih. Gini, ini gua ada penjelasannya, Tamodachi. Kenapa buat gua kematian Going Merry, kebakarnya Going Merry, kematian Ace lebih dalam. Karena hubungan emosional dalam ceritanya itu sudah di-build lama. Make sense. Rengoku, lu baru kenal pada saat movie itu, betul. Di kereta. Iya. Tiba-tiba mati terus, wah sedih. Lu baru kenal sama Rengoku. Jaraknya cuma berapa malam. Itu bahkan nggak nyampe semalam. Jadi pas gua baca Rengoku mati, oh ya udah sedih ya. Ya sedih tapi gue sampai anjir kasihan banget. Iya. Buat gua kurang diulik emosionalnya. Karena untuk orang sedih nih, gue baca Assassination Classroom sampai sekarang gue masih merinding. Moro Sensei dibunuh. Itu gue nangis karena emosionalnya di-build dari awal. Hai bunuh gue, anjir. Karena memang harus mati. Betul. Itu baru nangis. Nah, Rengoku, kenapa lo nangis? Level lu kayak lagi nangisin Caimin. Karena tuh ibaratnya kayak Rengoku. Pertama, cerita Rengoku itu pure perjuangan pada saat kereta itu. Terus yang kedua, ada sisi di mana dia relation sama ibunya.
di flashbacknya itu. Jadi orang-orang tuh nangisnya ketika part itu, Pak. Bukan part Tanjiro nangisin Rengoku, tapi nangisin relation antara Rengoku dan ibunya. Nah, cuman gua part gua kenal banget itu malah pas Inosuke-nya nangis di situ. Lu bayangin Inosuke yang nggak punya emosional segala macam, dia tuh nangis karena kita lemah. Kalau itu gue setuju. Bukan karena Rengoku-nya mati, tapi dia nangis karena kita tuh lemah. Kita nggak bisa melindungi Rengoku dan orang-orang ini. Nah, menurut gue, part Inosuke gue suka. Kenapa? Karena Inosuke dibuild sebagai orang dusun. Betul. Yang tidak punya emosi. Dusun aja. Marah-marah. Dusun. Iya dong, dia kayak orang kampung yang wow. Iya, barbar. Tiba-tiba nangis, oke. Tapi part Rengoku mati meskipun ada flashback ibunya, bahkan saat gue nonton, saat gue baca, nyokap gue juga udah meninggal. Oke. Gue lebih kena emosionalnya ketika Luffy digampar Jinbe. Lu jangan lupain teman-teman lo. Bukan apa? Quote sampai sekarang masih mengena di gue adalah lu jangan pikirin apa yang udah hilang. Benar. Pikirin apa yang masih ada. Yang masih ada siapa? Gue masih punya teman-teman. Nakama, anjir, nangis. Itu buat gue masih powerful. Itu ngena ya. Ya itu kalau di komik, flashback-nya kan ya udah segitu. Ya. Nah, makanya buat gue sedih. Memang sedih. Tapi ketika sampai nangis, sampai gila nih sedih banget nih, kematian tersedih bro. Buat gua enggak. Tapi part Inosuke. Nah, gua suka kenapa Inosuke nangis itu buat gua lebih powerful emosionalnya. Karena dari awal dia muncul sudah di-build nih orang memang nggak peka sama apapun. Iya, betul. Nih orang asal-asalan, tapi tiba-tiba dia tersentuh dengan Rengoku. Tapi tidak menafikan kalau Rengoku memang bagus, keren, dan dia ya untuk sebuah karakter manga atau anime oke lah. Tapi kematiannya nggak bikin gue sedih. Cuman kalau tadi lu bilang apa sih kayak ilustrasi Demon Slayer itu bagus apa segala macem, gue justru kebalikan. Anjir, kenapa lu? Gue nggak suka. Wah. Gue nggak suka karena beberapa ada yang kayak apa ya? Gue lihatnya tuh kayak. Tapi lu baca dulu apa nonton dulu? Nonton dulu. Nah itu berarti kesalahan lu. Iya, itu bagusnya gue di situ malah. Ekspektasi gue jadi nggak hancur gitu loh. Ekspektasi gue juga hancur. Maksud gue tuh di sini apa ya? Mohon maaf ya, bukannya nanti awas kalau ada yang komen, udah lu bikin sendiri bang, gue nggak mau ada yang kayak gitu komennya, please. Bangsat, kenapa selalu bikin sendiri ya? Jadi maksud gue tuh, ini tuh ilustrasinya kayak yang gue merasa ya, nggak nyata. Pertama nggak nyata, nggak hidup, terus kayak flat aja gitu, kayak tipis. Terus nih, nah gini indah banget buat gue loh. Nggak suka gue. Anjir. Kayak apa ya? Ini soalnya enggak loh, nih kalau menurut gue ini kayak tipis gitu loh, kelihatannya kayak tipis. Beda sama monster-monster kayak di Fairy Tail, kayak di One Piece. Anjir, dia berani menyamakan artnya, tapi kalau Fairy Tail oke lah. Iya. Tapi fightingnya gembel Fairy Tail. Cuman ya maksud gue apa ya ibaratnya ya, sekali lagi feels-nya tuh nggak nyata. Cuman gue inget banget ada panel yang Infinity Castle yang Iguro Obanai dikejar sama iblis-iblis. Itu ilustrasinya cuman apa ya, Iguro Obanai kayak tipis, terus iblisnya tuh nggak selesai, tapi dianimasiin sebagus itu sama Ufotable. Makanya gue bilang memang ini ditolong banget sama animenya. Betul, ini ditolong banget. Gue menurut gue memang tidak sebagus itu, tapi gue masih masuk di mata gue. Tapi kalau dibandingkan animenya memang jauh lebih bagus animenya. Jauh lebih bagus animenya. Karena animenya indah banget. Itu pertama kali gue nonton dan akhirnya jadi standar tinggi. Betul. Anime lain adalah Demon Slayer. Tapi buat gue nih masih masuk di mata gue gambarnya. Kenapa? Karena nih. Kayak apa banget sih? Tolonglah. Lu gimana baca Hunter x Hunter? Ya Hunter x Hunter kan kayak ibaratnya dari awal kayak udah oke nggak sih? Tapi makin lama ceritanya. Dia ketolong ceritanya bagus, tapi gambarnya kurang. Attack on Titan. Nah, Attack on Titan juga masuk. Gambarnya kurang, tapi ceritanya bagus. Kalau ini ceritanya biasa aja, gambarnya juga masih bisa gue nikmatin. Karena gue gini, Tomodachi. Kalau gue ya, kan kita berbeda pendapat nggak apa-apa ya. Gue kalau gambarnya udah jelek, gue nggak akan lanjut baca komiknya. Itu apa ya istilahnya? Itu sikap gue. Sikap. Beberapa kayak, makanya kenapa gue nggak suka Boruto, tapi tetap gue baca. Awalnya karena gue nggak suka dengan art style-nya. Gue lebih suka art style yang Naruto yang special edition itu yang Sasuke, yang anaknya si Asuma, itu lebih bagus. Tapi Boruto ya emang artnya kurang, tapi animenya dibikin bagus, dibikin mirip sama Naruto. Kalau ini gue masih bisa menikmati nih gambarnya, ceritanya, karena kan tadi Agung bilang gue ketolong karena nonton anime dulu. Jadi ekspektasi dia ketinggian. Menurut gue buat yang nonton, yang tahu Demon Slayer dari animenya doang, ekspektasinya udah sebagus itu. Betul. Karena memang sekarang anime tuh bagus-bagus. Apalagi kalau lu nonton Jujutsu Kaisen duluan, animenya, dan langsung baca komiknya, pasti lu ketimpang. Nah, coba sekarang lu bandingin sama One Punch Man deh. Orang nonton animenya dulu, terus lanjut ke manganya.
Gimana langsung nggak wow? Gitu dong maksud gue. Ya bener sih. Itu dong poinnya tuh di situ gitu loh. Ketika lu udah nonton animenya, ekspektasi tinggi boleh dong. Boleh. Namanya bagus kan. Cuma pas baca manganya ada orang pilihan kayak ingin melanjutkan untuk mengetahui ceritanya atau gue stop karena gue nggak suka sama ilustrasinya. Gue masuk yang kedua itu. Tapi kalau lu baca One Punch Man yang versi onesan, lu nggak akan baca karena jelek banget. Tapi tapi memang ya lagi-lagi ya itu makanya maksud gue adalah memang ini masuk ke poin dia diselamatkan anime karena betul. Ketika gue baca mangganya tidak ada yang tahu tidak seterkenal itu. Bahkan di internet ada editor Jump yang cukup senior ya, gue lupa dia editor apa, mungkin Tomodachi bisa cari. Makoto. Ya gue agak lupa, sorry. Dia berkomentar kayak gue lupa ya editor Jump atau apa, pokoknya dia editor manga deh. Dia bilang ya Demon Slayer biasa aja. Tapi ya animenya memang bagus sekali. Dia bilang gitu, dia gue sependapat sama dia. Kenapa gue juga bilang biasa aja? Karena memang ceritanya standar. Pertama, yaitu ini cuman kisah seorang adik kakak. Awalnya dark sih. Gue suka. Dark. Dia dimulai dengan keluarganya dimakan. Chapter 1 keluarga mati, itu gila sih. Dibantai. Ini gila. Tapi yaitu ini lagi-lagi dengan kayak cerita zombie pada umumnya. Dari semua yang kena jadi zombie selalu ada imunnya. Untuk kasus Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, imunnya adalah Nezuko. Yang seiyunya gabut. Tapi dibayar mahal, sangat mahal. Anjir lah. Sangat mahal. Tapi ya ini pertama kali juga gue ngelihat hubungan adik kakak yang dalam judul sebuah Bondingnya manga. Bondingnya bagus. Tanjiro yang sangat baik dan gue juga suka sama siapa namanya, gue lupa. Nezuko, Genya. Kenapa? Karena dia ketolong sama seiyunya. Gue suka banget seiyu Bakugo soalnya. Iya, itu Bakugo. Dan sama seiyunya. Jadi sama. Ceritanya Tomodachi buat gue memang standar aja. Tujuan Tanjiro untuk menyelamatkan adiknya, ketemu Hashira yang kayak ya itu lagi-lagi kan setiap Hashira punya misi untuk membasmi iblis. Benar, setiap judul tankobon kayaknya banyak yang ada orang yang kuatnya. Betul. beberapa ya standar. Sebenarnya jalan membasmi iblis ya udah tujuannya ya biar menyelamatkan Nezuko. Komik fisiknya sendiri di Alex sudah tamat ternyata. 23 volume baru tahun ini dicetak. Gua harga pertama beli 40.000, sekarang tamatnya harganya 50.000 nih, nomor 23 ya, ini nomor 23. Jadi kalau kalian pengen koleksi tankobonnya bisa untuk mengetahui ceritanya. Kayaknya memang sudah banyak ceritanya ya. Dan ya ini lagi-lagi juga latihannya standar kayak ya udah segini aja. Tapi standar, ya lagi-lagi ini tertolong sama animasinya. Bagus, dan buat gua sampai sekarang gua masih suka ini Gungs, Enmu. Oh iya. Itu ngena karena ketolong sama seiyunya yang bagus. Bagus itu seiyunya. Dan buat gua Demon Slayer pertama kalinya dia berhasil menggunakan strategi yang bagus untuk meningkatkan penjualan manga, untuk meningkatkan franchise-nya, untuk meningkatkan minat orang nonton. Kenapa? Karena dia bikin filmnya dulu. Misalkan chapter seasonnya udah tamat. Selanjutnya dia bikin film, habis itu jadi season lagi. Bangsat, pinter banget. Tapi ya, akhirnya karena pengen tahu ceritanya nonton filmnya dulu. Betul. Karena kan kita bioskop. Karena filmnya canon. Karena biasanya film masuk kan cerita utama. Kayak One Piece pada banyak yang jelek kan filmnya. Ya, istilahnya ya just film lah. Iya, jadi kayak selingan kayak udahlah nggak terlalu ini. Nah, kalau Demon Slayer kayaknya mungkin ya pertama ya, koreksi kalau gue salah. Film yang canon yang dari ceritanya diambil. Dan itu buat gue strategi yang bagus yang membuat akhirnya Demon Slayer sampai sekarang top tier nomor 1 untuk urusan animasi. Bahkan di Indonesia sendiri dia jadi film yang paling banyak penontonnya. Di US juga. Di US pun juga udah masuk rekor mengalahkan yang kayak Marvel dan lain-lain. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu Demon Slayer, dan ini adalah trivia untuk Demon Slayer. Muzan Kibutsuji terinspirasi dari Michael Jackson ternyata. Ternyata bener ya guys ya. Itu bener ya. Ini yang jadi lucu adalah Oda terinspirasi Michael Jackson bikinnya Django yang tukang hipnotis. Jelek banget. Kurang ya. Sedangkan ini jadi tokoh utama, villain utama Muzan. Bahkan auranya pun sama. Fisiknya pun sama kelihatannya. Tapi emang Muzan jahat sih. Jahat. Kyoharu Gotoge ngaku desain awal Muzan yang dari gaya smooth kriminal, jas putih, fedora, dan aura misteriusnya. Jadi kalau lo ngerasa Muzan kayak MG, versi iblis, ya memang itu niatnya. Emang itu niatnya. Kedua, Zenitsu cuma kuat pas pingsan doang ya. Ini mah udah orang-orang udah pada tahu. Yang ngikutin Demon Slayer pas udah tahu. Bahkan bukan pingsan, lebih ke tidur. Kalau menurut gua, ini mungkin banyak orang yang nggak ngeh ya, tapi dan mungkin tidak sengaja Kyoharu Gotoge terinspirasi.
Kalau lu baca Kung Fu Boy, ada karakter namanya Tantan. Tantan. Yang jurusnya pakai kaki doang. Oke. Dia sama Zenitsu sama. Dia hanya fokus sama satu jurus. Oh. Kan Zenitsu kan cuma jurus itu doang kan? Dia pernapasan pertama dia. Dia diajarin, lu yang penting bisa nguasain ini, lu jago. Nah Tantan, lu hanya bisa jurus kaki aja. Karena gurunya nggak punya tangan. Jadi fokus kaki sehingga pas dia pakai kaki kuat banget. Kuat. Itu jadi buat gue agak mirip tuh di situ tuh. Teknik pernapasan, breathing style itu riset serius. Gotoge konsultasi dengan ahli bela diri buat bikin pola napas dan postur tubuh yang realistis. Biar jurus-jurus itu makin masuk akal biologisnya. Oh, jadi nggak cuman asal pernapasan ya. Tapi gue bingung kenapa pernapasan ular dimasukin. Berarti dia gimana tuh cara itunya? Mungkin kayak yang waktu itu. Kan ada yang lihat ayam berjam-jam. Iya lagi. Lihat ular berjam-jam. Dia katanya Tanjiro punya penciuman selevel hewan pemburu. Ini kan benar. Di animenya dan di manganya ada. Insting penciumannya Tanjiro sangat tajam. Tapi ini terinspirasi dari rubah dan serigala, makanya Tanjiro bisa nyium kebohongan. Wah. Itu lucu sih. Ufotable literally gambar efek pedang air Tanjiro frame by frame. Anjir. Bukan CGI murni, tapi kombinasi 3D dan lukisan manual. Anjir, lukisan manual pantas. Satu adegan bagus ya. Hinokami Kagura butuh dari 80 lapisan efek visual. Pantesan bagus banget. Nggak pakai CGI, jadi pakai lukisan manual gila. Tapi termasuk cepat loh prosesnya. Apa yang ngerjain banyak ya? Mungkin banyak. Kita kan tahu ya industri anime kayak orang gila tuh bikinnya. Kan ya. Terakhir manga ini sempat nyalip One Piece. Nah, ini benar nih kata ini benar. Penjualannya di tahun 2020. Oh bener 2020 bener, karena populer emang Rengoku pas Rengoku keluar. Itu pun pas Romance Dawn awal-awal gue bikin podcast, makanya Bintang Emon kan awal-awal di situ. Demon Slayer ngalahin One Piece untuk pertama kali dalam 12 tahun. Bahkan sampai bikin Shueisha nambahin mesin cetak khusus buat ngerjain permintaan. Anak kesayangan emang nih, anak kesayangan Ufotable. Pantes anak kesayangan Ufotable. Anak kesayangan Ufotable, tapi anak kesayangan Jump masih One Piece. Masih One Piece. Karena cuma One Piece yang bersaing. Cover jam ya bebas. Nggak ditentuin lu harus begini. Terserah lu. Best. Gila, itu dia trivia dari Demon Slayer. Gokil. Itu anime yang ketolong sama apa namanya? Sama animenya. Manga Tankobon yang ketolong sama animenya. Animenya. Kalau lu, tapi kan nggak usah dibahas ya, kan nanti kita bahas yang lain-lain. Tapi kalau lu ada nggak versi 3 yang ketolong? 3 versi yang ketolong animenya bisa dibilang. Oke, kalau buat gua, kalau misalnya tadi lu apa sih bisa dibilang kayak shonen semua, betul ya? Shonen semua. Nah, gua tuh ada 3 komik yang menurut gua itu ketolong sama animenya. Tapi ini gua berdasarkan based on popularity. Dan biasanya kalau popularity-nya naik, penjualannya pasti naik. Di nomor 3 gua ada Apothecaries Diaries. Wah. Ini jujur gua belum baca bukunya gua. Gua yakin banget kalau misalnya nggak ada animenya, mungkin cowok-cowok nggak tahu seberapa bagusnya komik ini atau ceritanya bisa dibilang. Karena ceritanya tuh yang kita tahu, lo kalau misalnya lihat covernya kayak cewek dan di drama-drama Cina. Di drama-drama Cina kayak gini kan. Cuman ternyata ini tuh bisa dibilang detektif Conan, MC-nya cewek. Conan. Wow. Soalnya ceritanya berdasarkan kasus-kasus apa segala macam. Oke, ini satu gua Apothecaries Diaries. Yang kedua, popularitinya naik Oshinoko. Oshinoko ini kalau suka JKT48 idol gitu ya. Tapi buat gue mungkin ini 11-12 sama Chainsaw Man. Jadi orang-orang tuh sebenarnya udah banyak yang tahu manganya. Tapi ketika animenya rilis dan episode 1-nya meledak dan opening songnya juga bagus dari Yoasobi, Idol. Anjir, kalau komik atau enggak musik tapi nggak bagus sih. Makanya ini popularitinya gue yakin naik. Terus yang pertama ini yang gue yakin banget, ini naik banget. Takopi. Original Sin. Ini bagus banget sih. Gue pun juga sama alasannya kayak Apothecaries Diaries. Kalau misalnya anime yang nggak ada, gue nggak tahu manga ini tuh sebagus itu. Mungkin gue liatnya kayak ini kayak Doraemon, kayak apa ya? Soalnya kan ilustrasinya kayak anak-anak nangis gini kan, segala macem. Nah, untuk ilustrasinya sendiri bagus. Ini pun bagus buat gue. Dan ternyata kan ini akhirnya komiknya komik dark ya. Komik dark segala macam. Dan komiknya by the way cuma 2 volume tamat. Ini 2 volume doang tamat. Dan ada salah satu trivia juga yang gue baca, kalau misalnya di Jepang pas komik ini keluar, ini gue tahu di Jepang ya, gue nggak tahu di negara-negara lain. Di Jepang ketika komik ini keluar, itu yang udah baca itu kasih warning. Warning, kalau mau baca ini siapin mental dulu. Karena chapter 1 dan episode 1-nya itu bahaya banget bisa dibilang.
bahaya banget bisa dibilang, dan impact dari komiknya ini buat gue tuh bagus untuk nyari cerita-cerita yang kita kira tuh awalnya itu lucu dari segi karakter segala macem, tapi endingnya tuh dark banget. Dan ini endingnya tuh kalau lu ngikutin ceritanya tidak seremeh itu, rumit bro. Plot twistnya banyak juga. Plot twistnya banyak, dan yang gue suka ini masuk ke beberapa sudut pandang. Ada beberapa sudut pandang dari karakter-karakternya. Kita bisa dapat karakter sudut pandang dari Shizuka. Nih siapa namanya? Marina sama satu lagi cowoknya Azuma. Iya, Azuma. Jadi kita dapat 3 point of view dari ketiga karakter ini. Cuman kenapa gue yakin popularity dari manga ini naik atau komik ini naik? Karena animenya sukses besar. Animenya dibuat dengan bagus banget. Buat gue bahkan indah juga animenya. Sangat indah perpaduan warnanya. Iya. Sekarang emang anime bagus-bagus ya? Anime bagus-bagus dari segi ceritanya apa segala macam. Jujur gue suka. Makanya gue bisa bilang kalau Takopi ini jadi salah satu ketolong animenya. Memang Takopi jarang ada yang tahu karena terbit di Manga Plus juga sedikit. Dia kan di Manga Plus. Karena dia jam juga. Dan ini tuh tidak banyak ceritanya. Lagi-lagi Tomodachi ini komiknya dijual 2 buku doang. Harganya satunya 48.000. Jadi terbitan Akasha. Dan animenya cuma 6 episode tamat. Kalau mau nonton anime doang nggak apa-apa, bisa nonton di Netflix ada, di beberapa platform ada. Tapi kalau mau koleksi cuma 2 doang. Cuma 2 bisa dibeli. Dan bagus banget. Benar. Itu dia. Tuh kalau dari gua. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas yang ditolong anime. Tapi yang dirusak juga banyak. Wah, ada aja. Nah, ini adalah top 3 versi kita berdua ya, langsung ya. Komik yang dirusak animenya. Nomor 3. Di nomor 3 gua, itu gua yakin One Punch Man. Anjir, di sini singgung. One Punch Man. Setuju gua. Sorry banget. Kenapa animasinya makin kesini ya? Gue bukan bilang dari awal ya. Makin kesini itu kualitasnya menurun. Karena jujur gue ekspektasinya tinggi banget. Siapa ilustrasinya? Murata ya? Murata. Yusuke Murata yang bikin Murata. Itu ilustrasinya sangat-sangat bagus, mulai dari monsternya, karakter-karakternya, Fubuki-nya. Fubuki the best ya. Itu sangat bagus. Dan kalian bisa lihat sendiri animasinya di season ketiganya itu mungkin udah sama ilustratornya, tapi nggak dieksekusi dengan sangat baik. Itu gue yang pertama. Karena season satunya oke banget. Season satunya oke. Yang kedua mungkin gue bisa bilang adalah Tokyo Revenger. Tokyo Revenger pun juga sama. Banyak orang yang suka banget sama, lebih prefer manganya sebenarnya daripada animasinya. Karena gue pun yakin Tokyo Revenger animasinya itu naik bukan karena animasinya bagus, tapi karena bukan karena ceritanya, karena munculnya di YouTube. Gratis, orang bisa akses, dan ketika itu lagi COVID-nya. Tapi menurut gua kalau Tokyo Revenger, memang animenya jelek, berantemnya kan jelek banget. Berantemnya kurang. Tapi mangganya juga kurang. Gua baca. Tapi popularity mangganya itu tinggi. Jujur tinggi banget. Tinggi, karena ini perbedaannya zaman sekarang dan zaman dulu. Buat gua komik berantem cowok yang paling bagus tentunya masih Crows. Yang mana tuh? Wah. Crow Zero apa mana? Crow Zero dari Crows. Crows, Harumi Shibuya, Suzuran. Itu komik laki banget, komik tawuran terbaik sepanjang masa. Crows, wajib baca tuh, rekomendasi. Coba ya guys ya, mungkin itu underrated karena jujur gue nggak tahu. Dan yang pertama, udah jelas ini gue benci banget sama animenya karena merusak banget manga yang sangat-sangat bagus. Blue Lock. Sebagai Bambang Pamungkas. Anjir, jadi pas episode 1 tayang langsung di komen, Bang, akhirnya mengundang Bambang Pamungkas. Emang lu sering dibilang Bambang Pamungkas, Gum? Jujur iya. Banyak coy, gue dibilang Bambang Pamungkas, gue dibilang, sorry banget ya, Safno. Tau Safno nggak lo? Safno gue nggak tahu. Itu suaminya Dylan. Ya mungkin itu yang itu aja lah. Gitu. Sama banyak beberapa. Bahkan gue pernah dimiripin sama Kaisang. What? Kenapa? Kalau Bambang Pamungkas masih iya. Masih oke kan? Iya. Cuman ini. Ada juga ngomongin dong, sorry. Apa? Akhirnya Uya Kuya sama Bambang Pamungkas bersatu. Top banget, itu top komen. Tolong admin dipin. Gue dimiripin apapun nggak apa-apa. Tolong admin dipin. Gue pernah dimiripin Rizky Febian pernah. Dimiripin sama Eric Colim pernah. Eric Colim. Dimiripin sekarang paling baru Uya Kuya. Uya Kuya sih gue setuju. Karena emang mirip. Makanya gue selalu bikin video Uya Kuya. Versi gue. Blue Lock. Ini gue setuju juga sama lo. Setuju banget. Karena jujur, ini gue harus bilang kalau gue tahu Blue Lock itu sebelum animenya muncul. Ya, gue juga. Gue tahu Blue Lock sebelum animenya muncul, dan waktu itu gue cuma nyari-nyari komik bergenre sport lagi kan, bergenre sport terbaru.
Jadi gue lihat ada Blue Lock, apa nih bola? Ya siapa sih kayak komik-komik bola tuh kan jarang yang fail lah ya. Gue coba baca, ternyata pertama gue suka ceritanya. Ceritanya bagus banget. Unik. Filosofi bola semuanya dilibas. Iya, ini unik buat semuanya dilibas. Terus yang kedua, bisa gue bilang ilustrasinya pun juga bagus. Sorry banget gue nggak bisa buka karena ini masih disegel. Ilustrasinya bagus, itu nyaman banget dibaca dan nggak pusing. Bahkan kan kalau misalnya gue tuh selalu bandingin ilustrasi komik bola itu sama Kapten Tsubasa. Gue selalu bandinginnya ke situ. Patokan gue ke situ. Kalau gue baca Awashi, kalau gue baca ini, pasti patokan gue ke Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa gue enjoy banget bacanya karena emang sebagus itu. Legend. Blue Lock itu pun sama, sebagus itu. Dan yang gue bikin marah adalah season 1 gue masih bisa terima dari Blue Lock. Untuk animasi bola itu emang nggak segampang bikin ilustrasinya. Tapi season kedua, ya Allah, itu arc terbaik Blue Lock yang sebenarnya tuh gue berpikir itu bakal jadi momen dimana Blue Lock tuh makin naik. Ternyata dibanting, Pak. Gila ya. Karena itu arc terbaik, arc U20 melawan Blue Lock 11. Itu arc terbaik loh. Ya walaupun akhirnya di episode terakhir animasinya balik bagus lagi. Saya samarin waktu itu. Tapi tidak menolong untuk beberapa episode sebelumnya. Nah itu yang gue males tuh. One Punch Man jadi sekarang digituin. Bang, lu fokus nanti ke fight scene-nya terakhir. Ya kalau cuma fight scene terakhir, gue yakin budgetnya One Punch Man bukan ke fight scene. Iya padahal budgetnya ada ya. Budgetnya ke Fubuki. Tapi gue setuju, Blue Lock tuh buat gue salah satu judul tankobon yang menarik. Karena dia komik bola. Gue lebih seneng dia bukan komik bola, Gung. Apa tuh? Dia komik berantem versi bola. Karena isinya berantem anjir. Berantem semua. Tapi sebenarnya premisnya menarik, mencari striker kan. Betul. Ditambah nama tim-timnya keren banget kan, kayak Bastard Munchen, Mansain City, Uber, dan lain-lain. Gue suka art style-nya, bagaimana dia mengeluarkan jurus. Nah itu gue suka, dia tuh selevel sama, saat dia mengeluarkan jurusnya, dia selevel sama Hinomaru no Zumo. Sama ini juga Demon Slayer. Karena indah, dia ada art indah, betul. Ada apa? Aura orange. Oh iya betul. Gitu-gitu ya, gue suka tuh. Kalau di manganya kayak kentut anjir. Di manganya emang jelek banget. Di animenya kayak kentut. Sayang, padahal Blue Lock bagus, tapi kalau auranya hijau. Komik bola gue masih terkesima Giant Killing. Giant Killing. Ini juga bukan. Ini kan karena karena kan dirusak sama animenya. Tapi menurut gue juga ini bukan cerita yang jelek, ini bagus. Ceritanya bagus. Tapi emang animenya kayak kenapa ya dia kayak ngerjainnya pakai anak magang apa gimana? Gue nggak ngerti. Bahkan yang trivia yang gue dapet, asal usul kenapa diceritakan seperti ini, itu karena kekalahan Jepang pada saat World Cup tahun 2018 kemarin. Itu kalahnya waktu lawan Belgia, 3-2. Wah itu salah satu pertandingan bola yang bagus. Padahal Jepang itu udah unggul 2-0. Akhirnya di comeback jadi 3-2. Nah di situ Jinpachi ego. Iya langsung kayak Jepang kekurangan striker murni nih. Padahal kalau misalnya Jepang punya striker murni, harusnya bisa menang. Akhirnya dibuatlah film Blue Lock ini. Kayaknya era Jepang striker yang mantep masih dipegang Nakata kali ya? Nakata siapa lagi? Itu maksudnya yang paling ikonik tuh kayak ya kalau ikonik udah pasti legend pertamanya mereka Nakata. Habis itu baru masuk Keisuke Honda, Kagawa dan lain-lain. Sama gue sukanya Blue Lock adalah kalimat ego yang bilang, lu kalau jadi striker, lu harus egois. Bener itu. Lu harus punya ego buat sebanyak apapun jebolin. Lu mau dianggap anjir kenapa nggak ngoper? Lu ngapain ngoper? Lu striker. Lu haus gol. Makanya ketika itu mengubah, saat gue nonton bola, gue jadi mengubah, oh pantesan Cristiano Ronaldo seegois itu, Messi dan lain-lain, kayak memang harus begitu. Lu sebagai striker, jiwa lu harus egois. Nah mungkin itu filosofi yang bagus tuh buat gua. Diambil dan dimasukkan ke dalam sini. Ya. Cuman yang lucunya ada satu trivianya lagi, itu dulu autornya itu bilang pengen ngebunuh Isagi di chapter pertama. Itu aneh banget. Itu aneh. Langsung kenapa ada mati-matian? Langsung disuruh revisi sama itunya, editornya apa segala macem lah. Ini nggak masuk akal ceritanya kayak gini. Nah akhirnya ya Isagi nggak jadi mati. Kecuali matinya kayak Kubo dari shot. Itu bagus. Setelah gocek semua pemain kena serangan jantung. Ya kayak Misugi. Misugi juga digebok dadanya terus meninggal. Digebok ini lagi, gebok Mujair. Ya. Itu ya, Blue Lock memang merusak keindahan dari tankobonnya. Ini dari gua, guys. Ya, nah kalau gua mau bahas sedikit versi gua, 3-nya itu adalah ini gua udah nemu sih. Oke. Nomor 3 Kingdom.
Itu mangganya buat gua setara One Piece. Adalah Kingdom. Bagus banget tentang perang Cina yang negara untuk menyatukan Cina lagi. Bagus banget. Gimana cara perang berantemnya, buset, gambarnya bagus, belah-belah palanya segala macam, indah banget. Tapi pas tayang animenya anjir jelek banget. Tapi animenya udah season ke-5 ya setahu gue. Tapi buat gua kurang, tidak membuat Kingdom jadi pengen dibaca orang. Iya, itu salah satu power yang kurang. Iya, makanya sampai sekarang orang bahas Kingdom tuh sedikit. Karena animenya buat gua nggak sukses. Iya, betul. Kingdom. Nomor 2, manga kesukaan gua, One Piece. Kenapa? Awal-awal. Animenya jelek banget, yang sekarang sih udah better. Udah better ya. Karena dia untuk mengalahkan Demon Slayer, untuk mengalahkan apa, udah bagus lah. Apalagi One Piece pengen dibikin versi terbarunya dari WIT, semoga juga bagus. Tapi yang versi jadul, no ya. Jelek banget. Itu mangganya udah bagus banget, tapi ketika animenya kurang, jelek banget. Terus sampai gepeng, mukanya gepeng, ditambah waktu nonton dubber Indonesia, dubbernya juga pada ngaco. Jeki bahumu, Jeki. Usap juga suara gini, Luffy, kalau kemana Luffy? Suara, pokoknya kurang ya. Nomor 1 yang sangat merusak adalah nih, Record of Ragnarok. Ini, sumpah gue jujur gue happy ketika ini diterbitkan di Indonesia, diterbitkan oleh Akasha dengan harga 45.000. Gue langsung beli. Ini komik atau tankobon yang ceritanya tentang pertarungan dewa atau mungkin bisa disebut tuhan-tuhan di sekitar tuhan-tuhan universe versus manusia. Versus manusia. Lawan manusia. Ini bisa dicetaknya keren. Lu dewa lawan manusia tuh gila banget. Dimana ada dewa yang kan kita musnahkan manusia udah terlalu kacau. Tiba-tiba ya udah bikin Ragnarok aja. Betul. Gak mau, kenapa lu takut sama manusia? Anjir, itu bagus. Akhirnya itu Brunhilde. Tapi pas teasernya muncul, gue suka banget tuh. Teasernya bagus. Sama seiyunya. Seiyunya bagus banget. Seiyunya bagus. Jadi ngeluarin semua karakter manusia yang sangat kuat kayak Musashi, kayak Lubu anjir. Apa? Lubu. Gini loh, maksud gue. Nih gini. Kenapa gue bilang komik ini atau tankobon ini sangatlah relate sama kehidupan anak-anak generasi 90-an. Karena karakter pertama yang di-fight adalah Thor dan Lubu. Siapa yang nggak tahu Lubu ketika lu main Dynasty Warrior? Itu the best. Dan lu melihat dia melawan Thor, salah satu dewa terkuat yang kita tahu ada di Avenger, mungkin lah Marvel dan lain-lain. Itu akhirnya direalisasikan di komik ini. Ya kita berharap animasinya oke dong. Oke. Sama yang paling gue suka, gue jadi lupa namanya. Siapa yang penjahat itu yang pakai sarung tangan? Jack the Ripper. Lu nggak bisa kebayang Jack the Ripper lawan Hercules. Yang Hercules lagi-lagi kalau kita nonton Disney, kita kan gue tahu Hercules dari Disney. Disney betul filmnya. Sebagaimana dia adalah dewa yang baik. Baik banget. Ini penjahat yang jahat banget. Itu kontradiksi banget ya. Itu gue pas baca mangganya, sumpah perfect buat gue. Gila. Salah satu fight yang bagus. Bagus banget di London lawannya. Animenya muncul. Wah, gue excited, gue nge-tweet. Ini dia kagak keluar berapa segala macem. Pas tayang, jebret. Zong. Lu tahu siapa? Adam melawan Zeus. Oh iya, bahkan ada Adam, manusia pertama. PowerPoint anjir. Pas nonjok, Jeding. Itu apa namanya? Pukulannya banyak, tinjunya banyak kan. Apa sih, gua mau ada season 2-nya, gua nggak mau nonton. Udah terlalu. Ini bagus banget, bahkan yang gua suka ada di mana Buddha itu berpihak kepada manusia. Di manga yang gua baca Buddha. Tapi kalau di versi Indonesianya namanya Sakya. Itu yang agak mengganggu tuh, kayak aduh kok maksudnya tidak asli namanya. Tidak asli mangganya. Tapi ya itu mangganya sebagus ini dieksekusi dengan sebusuk itu oleh kenapa sih harus bikin kenapa busuk? Dipaksakan? Gue sih bilangnya kenapa dipaksakan ya. Kalau misalnya emang nggak sanggup senormal itulah, ya mending nggak usah sekalian gitu loh. Karena kita sebagai pecinta komik itu kalau baca komik itu kita bisa berimajinasi sendiri. Dan udah kayak memvisualkan animasinya tuh bakal kayak gimana. Tapi ketika animasi benerannya itu dimunculkan dan gak sesuai ekspektasi kita dan kita marah, jangan di komen suruh bikin animasi sendiri. Ini di toko buku sudah keluar 19 volume ya setahu gue ya. Dengan harga masih konsisten 45.000. Yes. Tambahin satu lagi sebelum penutup. Ini juga salah satu new gen favorit gue yang dirusak oleh animenya. Yaitu Sakamoto Days.
Gua cinta banget sama manganya dari awal muncul di Manga Plus sampai sekarang. Bahkan komiknya juga dijual di toko buku di Gramet, dicetak sama Alex. Gua koleksi, gua suka banget. Buat gue nih John Wick versi manga. Bagus banget, tapi anime season 1-nya buat gua gagal. Flop karena season lu kalau baca Sakamoto Days yang lu tunggu adalah scene berantemnya. Betul. Karena berantemnya di komik indah. Semua dia itu memakai konsep kayak baru, fresh. Semua alat-alat yang ada di sini bisa dipakai kayak John Wick lah. Ada pensil, John Wick. dihajar. Dia dihajar. Tapi animenya, ya Allah, mukul gini, cut. Lu tidak nggak tegang. Lu kalau nonton anime Devil May Cry, itu tembak-tembakannya bagus banget. Tapi ini kan juga action, tembak-tembakannya. Tapi tembakannya cuma gini dengan petasan di belakangnya. Makanya gua tuh salah satu fight favorit gua di Sakamoto Days adalah Kamihate versus, gua jadi lupa sih. Siapa? Nama snipernya siapa? Yang temennya si yang bawa burung, Heisuke. Itu duel terbaik. Bahkan gue sempat nge-tweet, gue bilang kalau nanti Usopp versus Van Auger, duelnya harus setara itu. Karena duel dua sniper itu bagus banget. Duel jarak jauh, Gung. Iya. Lu di anime udah tayang belum sih itu? Belum ya? Gua agak lupa. Pokoknya di komik udah ada. Itu tembak-tembakannya jarak jauh. Lu di sini satu lagi 100 meter atau 50 meter. Jadi nembaknya pakai sniper, gila, itu perfect banget. Kalau animenya rusak, aduh, gua nggak tahu lagi. Tapi season 2-nya menolong. Udah lebih baik lah. Itulah buat gua. Ada peningkatan lah ya, ada penurunan. Bener, itulah buat gua 4 anime lah, 4 tankobon yang dirusak oleh animenya. Mungkin kalau para Tomodachi punya versi lain juga boleh tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komen atau mungkin setuju dengan komik-komik kita yang kita bahas dan kalian ada tambahan poin-poin lagi, silakan juga kita bahas coba di kolom komentar. Atau kalau tidak setuju, protes juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau gitu itu aja tadi yang kita bahas, cukup banyak ya. Banyak banget. Karena kita sangat pengen ngebahas banyak. Jadi baca sedikit-sedikit tapi yang penting banyak. Kalau kalian ada judul atau tema lain yang pengen dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih karena sudah menonton Kobon episode hari ini. Kita tutup dulu bab kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Gramedia Jalma untuk tempat yang luar biasa. Buat para Tomodachi yang pengen nyari buku, komik, novel, buku pelajaran, buku anak apapun, silahkan datang ke Gramedia Jalma. Lokasi ada di Blok M. Kalau mau cari di map namanya Gramedia Melawai. Datang nongkrong di sini gratis. Beli bukunya bayar. Dan kalau mau ngopi langsung aja ke samping ada Kopi Alo. Ini Kopi Alo juga yang menemani kita tapping ya, setiap tapping. Mantap. Ini Kopi Alo adalah kopi yang asli dari Solo. Lokasinya dia di titik 0 Lokananta. Bahkan sekarang di destinasi wajib kalau datang ke Solo. Waduh. Ke Solo minum Kopi Alo. Tapi kalau nggak mau jauh-jauh, langsung aja ke Gramedia Jalma karena connecting dengan Kopi Alo. Jadi yang di Jakarta atau Jabodetabek mungkin langsung aja datang ke Gramedia Jalma dan langsung nongkrongnya di Kopi Alo. Terima kasih Kopi Alo, mantap kopinya dan tentu saja yang selalu memberi kita makan siang. Nasi goreng Tiarba, the best. Nasi goreng lemaknya terbaik. Kalau mau beli cari aja di online shop. Nasi goreng Tiarba. Gua share kalau rekomendasi yang dendeng lemak itu enak banget. Yang rasa kambingnya juga enak. Jadi mau pedes bisa, nggak pedes juga bisa. Mantap. Tiarba yang dimasak oleh Sanji palsu. Ya udah kalau gitu terima kasih semuanya. Gue Reno Frianus. Gue Agung. Pamit Tomodachi, thank you. Bye. Bye.